Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada perkuliahan siang hari ini dengan mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dan Perilaku Organisasi. Saya, Imas Mulyati, akan mencoba menjelaskan mengenai efektivitas kepemimpinan kepala sekolah dalam organisasi pendidikan berasaskan nilai budaya Melayu. Sebagaimana pemimpin dalam organisasi pendidikan, kepala sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Bagi kita yang berada di lingkungan Melayu, dengan menerapkan nilai budaya Melayu, kepemimpinan kepala sekolah dapat lebih diterima dan berdampak positif bagi pemangku kepentingan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita lihat dulu apa itu definisi efektivitas kepemimpinan. Efektivitas kepemimpinan menurut Drucker adalah melaksanakan yang benar. Dengan kata lain, efektivitas sering dilukiskan yaitu sebagai melakukan sesuatu yang tepat. Efektivitas berkenaan dengan hasil akhir. Dengan kata lain, efektivitas berorientasi pada pencapaian sasaran atau hasil. Efektivitas kepemimpinan mengacu pada kemampuan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara memotivasi dan memberdayakan pengikutnya dan berani bertindak secara efektif untuk keberlangsungan organisasinya. Dan efektivitas kepemimpinan terkait dengan kecerdasan. Akan tetapi, tingkatan kecerdasan pemimpin sebagaimana terukur dengan tes EQ hanya sedikit lebih tinggi nilai rata-rata. Jadi, meskipun para pemimpin memang tergolong pandai, hanya sedikit yang jenius. Bukti menunjukkan bahwa orang-orang yang terpandai tidak selalu menjadi pemimpin yang efektif. Sehingga Goleman mengidentifikasikan unsur-unsur kecerdasan emosional sangat mempengaruhi kepemimpinan efektif tersebut. Yang pertama, unsur-unsur itu adalah kesadaran diri, di mana kemampuan untuk membaca perasaan sendiri dan bagaimana Anda mempengaruhi orang lain memiliki kesadaran kuat mengenai siapa diri Anda. Selanjutnya, perasaan Anda, kekuatan, kelemahan, kebutuhan, dan dorongan di dalam diri Anda. Yang kedua, pengelolaan diri. Kemampuan untuk mengelola dorongan berpotensi negatif dalam diri Anda yang menggerakkan perasaan Anda, mengenali dan menafsirkan landasan emosional dari pikiran dan perilaku Anda. Dan memiliki tindakan untuk mengendalikan atau menyalurkan kekuatan secara positif. Selanjutnya yang ketiga, kesadaran bermasyarakat. Jadi meliputi kemampuan empati dan insting untuk mengatur, untuk memiliki tenggang rasa terhadap perasaan orang lain, mengetahui dampak dari kata-kata dan tindakan terhadap orang lain. Yang keempat, pengelolaan hubungan. Kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan meyakinkan. Jadi bukan hanya sekedar bersikap ramah, tetapi ramah dengan tujuan tertentu. Menggerakkan orang ke arah yang kita inginkan. Hal ini dapat terjadi dalam menyepakati rencana suatu proyek atau membangun semangat untuk sebuah produk baru atau untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi tersebut. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat kepemimpinan yang efektif itu apa saja. Nah, sifat-sifat kepemimpinan yang efektif yang pertama adalah karakteristik fisik. Apa saja karakteristik fisik ini?
karakteristik fisik ini adalah aktif, energik, dinamis. Selanjutnya yang kedua adalah kepribadian. Nah, kepribadian di sini kita waspada, kreatif, selanjutnya integritas pribadi, percaya diri, memiliki etika, agresif dalam persaingan, dan juga jujur. Yang berikutnya, karakteristik sosial. Dalam karakteristik sosial, kemampuan kerjasama, merasa memiliki kewajiban sosial, partisipasi sosial, diplomasi, keterampilan interpersonal. Yang keempat, latar belakang sosial. Latar belakang sosial ini adalah mobilitas, yaitu kesiapsiagaan untuk bergerak atau berubah, atau melakukan perubahan. Yang kelima, karakteristik dunia kerja. Jadi kita dalam karakteristik dunia kerja ini harus ada di dalamnya adalah motivasi berprestasi. Kemudian keinginan untuk menuju kesempurnaan. Kemudian orientasi tugas. Dan yang keenam, cerdas. Cerdas yaitu penuh pertimbangan, lancar berbicara, dan juga mandiri. Berikut kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan yang pertama itu adalah faktor kepribadian dan pengalaman masa lalu. Berkenaan dengan kondisi pemimpin terutama berkaitan dengan sifat-sifat pemimpin yang disenangi anggota. Seperti jujur, rajin, adil, senang bergaul, dan dipercaya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikut yang kedua adalah faktor pengharapan dan perilaku atasan menyangkut perilaku bekerja yang sesuai dengan keinginan atasan seperti disiplin, memiliki daya inisiatif dan kreativitas, kemudian mampu memecahkan masalah, mampu memimpin, dan masih banyak yang lainnya lagi. Selanjutnya yang ketiga, faktor karakteristik. Ya, faktor karakteristik pengharapan dan perilaku bawahan. Ini menyangkut kemampuan menyesuaikan dengan kemampuan dan aspirasi bawahan. Seperti mampu memberikan perintah secara jelas. Kemudian memiliki perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan memahami tingkat kecerdasan karyawan. Berikut faktor kebutuhan tugas, terutama menyangkut kesesuaian antara keterampilan atau keahlian dalam tugas tersebut. Berikut faktor iklim dan kebijakan organisasi, terutama berkenaan dengan keteladanan dalam memahami serta melaksanakan nilai-nilai di dalam budaya organisasi. Yang keenam, faktor harapan dan perilaku. Perilaku di sini adalah perilaku rekanan. Faktor harapan dan perilaku rekanan berhubungan dengan kemampuan memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan pihak yang dilayani. Nah, berikutnya definisi kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah itu harus memiliki visi yang jelas dan dapat menginspirasi guru serta siswa untuk mencapai tujuan bersama. Jadi harus memiliki visi dan misi. Selanjutnya, kepala sekolah harus mampu membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan pertimbangan yang matang dan demi kemajuan sekolah. Kepala sekolah harus terampil dalam berkomunikasi dan membangun hubungan baik dengan seluruh warga sekolah. Berikut kita lihat kriteria kepala sekolah yang efektif itu apa saja.
Jadi ada yang mengemukakan yaitu Suhadi. Dia mengemukakan kriteria kepala sekolah yang efektif. Yang pertama adalah mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang baik, yang lancar, dan produktif. Yang keduanya, menyelesaikan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Berikut, menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat, maka masyarakat akan terlibat secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah. Selanjutnya, menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan juga karyawan di sekolah kita. Berikut, bekerja dengan tim manajemen. Dan yang terakhir, mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan. Dari sekian banyak faktor yang dikemukakan oleh Hadari dan dilihat dari kriteria kepala sekolah yang efektif, dapat kita lihat beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan kepemimpinan kepala sekolah. Di antaranya adalah yang pertama, didukung oleh staf. Jadi, ada hubungan kerja yang erat dan dukungan penuh dari staf pendukung. Yang kedua, lingkungan belajar yang inklusif. Mengambil keputusan melalui diskusi dan konsultasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, kompetensi kepemimpinan. Jadi di sini kepala sekolah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepemimpinan yang kuat. Nah, kita lihat dulu sekarang peran kepala sekolah dalam organisasi pendidikan. Ada banyak peran kepala sekolah dalam organisasi kependidikan. Namun di sini akan dijabarkan secara garis besar yaitu 3 saja. Yang pertama adalah manajerial. Jadi, kepala sekolah bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya sekolah secara efisien dan efektif. Dan yang kedua yaitu pedagogik. Kepala sekolah harus mampu memberikan bimbingan dan arahan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang berikutnya adalah kepemimpinan. Kepala sekolah harus mampu memimpin dan memotivasi warga sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tadi kita sudah menjelaskan pengertian efektivitas, kemudian efektivitas kepemimpinan, dan efektivitas kepemimpinan kepala sekolah di dalam organisasi sekolah. Nah, sekarang kita lihat nilai budaya Melayu dalam kepemimpinan kepala sekolah itu. Jadi di Indonesia, khususnya di Riau, yang mana Riau ini merupakan daerah dengan mayoritas penduduknya berbudaya Melayu. Itu kita sudah tahu lah ya. Kemudian kepemimpinan kepala sekolah perlu berlandaskan nilai-nilai budaya Melayu agar selaras dengan konteks lokal dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, nilai-nilai budaya Melayu dalam kepemimpinan kepala sekolah. Ada beberapa yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah hormat menghormati. Jadi, hormat menghormati atasan, rekan kerja, dan bawahan sebagai wujud saling menghargai. Berikut adalah musyawarah. Jadi dalam budaya Melayu juga selalu mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan melalui diskusi dan konsultasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Ini juga perlu diterapkan oleh kepala sekolah dalam memimpin suatu organisasi. Berikut yang kedua, nilai budaya Melayunya yaitu kekeluargaan. Jadi kepala sekolah juga harus menjalin hubungan yang erat dan saling peduli di antara warga sekolah. Selanjutnya yaitu kerendahan hati. Jadi nilai kerendahan hati ini kepala sekolah harus bersikap rendah hati dan terbuka untuk menerima masukan demi perbaikan untuk lebih memajukan suatu organisasi tersebut. Nah, sekarang kita lihat dari nilai-nilai budaya Melayu tadi, untuk efektivitas kepemimpinan kepala sekolah berasaskan nilai budaya Melayu, itu fungsinya yang pertama dapat meningkatkan kinerja guru.
Ya, guru merasa dihargai dan termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah tadi. Selanjutnya, peningkatan prestasi siswa. Jadi, siswa merasa nyaman dan terdorong untuk belajar lebih baik dalam suasana yang kondusif. Berikut, peningkatan citra sekolah. Jadi, sekolah memiliki reputasi yang baik di mana masyarakat dan menjadi pilihan utama nantinya masyarakat untuk masuk ke sekolah tersebut. Karena di dalamnya kepala sekolahnya baik gurunya juga menerapkan nilai-nilai budaya Melayu yang memang sehari-hari juga sudah mereka lakukan. Ini ada contoh ya, contoh dari implementasi kepemimpinan kepala sekolah yang berasaskan nilai budaya Melayu. Yang pertama ada kolaborasi. Jadi kepala sekolah menjalin kerjasama yang erat dengan guru, orang tua, dan komunitas. Kemudian kepala sekolah melakukan inovasi, kepala sekolah mendorong guru untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran dapat terus berkembang dan tidak monoton. Ya, sehingga siswa tadi dapat merasa senang dalam mengikuti pembelajaran tersebut dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan nantinya. Kemudian keterlibatan masyarakat. Jadi, kepala sekolah melibatkan masyarakat dalam aktivitas sekolah untuk membangun dukungan. Ya, di samping dengan komite sekolah ataupun dengan orang tua wali murid, juga dengan masyarakat luas. Sehingga dapat membuat sekolah itu dianggap ada, atau bukan hanya dianggap ada, tapi memang betul-betul ada dan memiliki kualitas yang lebih baik. Berikut perbaikan berkelanjutan. Kepala sekolah terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas sekolah. Sehingga di sekolah, meskipun misalkan seperti di kami sekolah tidak di perkotaan, tetapi dapat menyamai atau hampir sama dengan kualitas atau mutu sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Nah, dari semua yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita ambil kesimpulannya bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang berasaskan nilai budaya Melayu ini dapat meningkatkan efektivitas organisasi pendidikan. Jadi, nilai-nilai seperti hormat menghormati yang udah dijelaskan tadi, kemudian musyawarah, kemudian kekeluargaan, dan juga kerendahan hati, ini dapat mendukung kepemimpinan yang efektif. Dan implementasi kepemimpinan ini dapat meningkatkan kinerja guru, juga prestasi siswa nantinya. Ini sudah ada beberapa yang melakukan penelitian mengenai efektivitas kepemimpinan ini. Ya. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.